Siksi? Panggil. Mas Hartono. Kakak Feng, lama tidak bertemu ya. Siksi, kamu tidak di Shangjing menjadi putri kalangan atas Shangjing ke Provinsi Selatan untuk apa? Tentu saja untuk melamar kakak Feng. Kamu pernah bilang setelah lulus akan menikahiku, sekarang waktunya menepati janji. Dasar gadis naif, ucapan main-main waktu kecil masa bisa dianggap serius? Di hatiku selalu menganggapmu sebagai adik perempuan. Lagi pula aku sudah punya pacar, kami sangat mesra. Mana ada wanita lain yang bisa menandingiku? Kakak Feng, wanita kelas bawah itu materialistis. Aus kau bisa kehilangan harta dan cinta. Siapapun bisa menipuku. Kecuali Wan Wan. Lagi pula aku belum memberitahunya identitas diriku. Kamu ya, sebaiknya kau pulang saja dan menjadi putri besar lagi. Aku harus pergi ke lelang mempersiapkan barang lelang untuk Wan Wan ngomong lain kali. Aku ingin lihat wanita mana yang membuatmu tergila-gila seperti ini. Tuan, maafkan saya yang banyak bicara, seluruh lelang ini milik keluarga Hartono. Apa yang ingin Tuan bid, katakan saja. Tidak perlu merendah, ikut sendiri sebagai juru lelang. Barang lelang utama Paman Jong hari ini adalah karya maestro seni tradisional, naskah asli almarhum Bambang Hartono. Nilai koleksinya sangat tinggi, dan nilai penelitiannya juga. Bagi Wan Wan, ini kesempatan belajar yang langka. Aku harus membelikannya sendiri. Hari ini, kamu harus atas nama keluarga Hartono memenangkan naskah itu, dan memberikannya pada Wan Wan. Baik. Ayo Wan Wan, sudah hampir sampai. Pantas saja ini lelang milik keluarga Hartono. Standar seperti ini di seluruh provinsi selatan tidak ada duanya. Lihat saja, lihat tata letak dan pajangannya. Sekarang, setiap napasku terasa mewah. Iya dong. Berkat Ying Jun yang mengatur, kalau tidak susah dapat tiket masuk. Wan Wan, jangan sia-siakan kebaikannya ya. Haha ibu, Anda terlalu sopan. Keluarga Lu dan Lin sudah lama berteman. Lagi pula Wan Wan, perasaanku padamu. Kamu tahu. Terima kasih, Kak Lin. Baik, kembali ke tempat masing-masing. Efraim Hartono? Kak, kalian kenal? Ah, Bu Xiaohui, hari ini aku akan perkenalkan kalian pada pacarku, Efraim Hartono. Apa? Kamu pacaran dengan pekerja rendahan? Kau pacaran sama tukang kerja rendahan, jadi pacarmu? Kak, kapan kamu punya pacar? Ini benar-benar kacau. Keluarga Lianti kita adalah keluarga terpandang. Mana mungkin seorang pekerja rendahan bisa mencemarinya? Wan Wan, Kamu punya otak atau tidak? Bu, bagaimana bisa ibu berkata begitu? Efraim meskipun keluarganya miskin, tapi dalam hal melukis dia punya bakat tinggi. Dan dia selalu berusaha keras. Aku dan dia cukup. haha, ganteng ya. Jangan tersinggung. Wan Wan masih belum dewasa. Hari ini. Aku akan suruh mereka putus. Bu, aku dan Efraim benar-benar saling mencintai. Aku nggak akan putus dengannya. Kamu. Nggak apa-apa, Bu. Wan Wan masih kecil. Belum mengerti dunia, pasti mudah dimanfaatkan oleh orang yang berniat buruk. Efraim, kamu di sini? Oh, aku baru dapat kerja paruh waktu. Aduh, udah ku bilang, kamu nggak usah susah-susah gitu. Oh, biar ku kenalkan dengan keluargaku. Bu, ini Efraim pacar aku. Ini ibuku, ini Xiaohui adikku, ini Kak Lin teman kecilku. Halo, Bu. Bukan sembarang orang yang pantas berjabat tangan denganku. Wan Wan, kalau pacaran harus pintar milih. Jangan sembarang orang. Kau bawa ke depanku.
Ephraim ya. Orang harus tahu diri. Mau numpang hidup di keluarga kaya? Mending lihat cermin dulu deh, kayak apa rupamu. Kalau gitu kamu sendiri kayak apa kamu? Kak Lin? Bu. Ephraim benar-benar hebat. Selama aku kuliah ini, dia sering memberikan inspirasi. Kalau tanpa dia, aku nggak mungkin jadi lulusan terbaik. Kalian harus lebih hormat padanya. Cih, Kak, cuma bantuan kecil gitu. Udah bikin kamu berterima kasih? Kita ini keluarga besar. Orang dari kelas bawah yang naik kelas, pikiran mereka licik. Mungkin dia menyembunyikan niat buruk. Hei, bilang, selama ini kamu ngambil berapa uang dari kakakku? Hasan, apa yang kamu bicarakan? Ephraim bukan orang seperti itu. Dia tidak pernah menghabiskan uangku 1 sen pun. Wan, jangan terlalu berprasangka. Kau adalah anak kesayangan dari keluarga Lianti dan Lin, anak kesayangan kedua keluarga. Aku dan Hasan, juga demi kebaikanmu. Kak Lin, aku... Sudahlah. Nak, aku harap kau sadar akan kapasitasmu sendiri. Putri keluarga Lianti. Bukan untuk orang sepertimu yang hidup dari jerih payah di lapisan bawah yang bisa mengincarnya. Hasan, ayo kita pergi. Bu, Ephraim pria berbicara dengan kemampuan. Bersaing denganku untuk Wan. Kau belum cukup layak. Hari ini aku akan membuatmu melihat perbedaan di antara kita. Baiklah. Aku juga ingin melihat kemampuan apa yang kau miliki sebenarnya. Ephraim, jangan tersinggung ya. Biasanya mereka tidak seperti ini. Aku dan Kak Lin adalah teman sejak kecil. Sebelumnya tidak pernah ada hubungan apapun. Aku tahu. Asalkan kau punya diriku di hatimu, aku tidak peduli yang lainnya. Para tamu undangan, lelang resmi dimulai. Silakan, item lelang pertama. Item lelang pertama ini adalah porselen biru dinasti Yuan. Harga awal 5 juta, silakan tawar. Seorang juru lelang yang tidak layak tampil, pantas bersaing denganku untuk wanita? Tunggulah, aku untuk Wan memenangkan naskah itu, akan membuatmu tahu apa artinya perbedaan langit dan bumi. Selamat untuk tuan ini. Berarti kita sambil barang lelang berikutnya. 1 juta. 1.200.000. 1.600.000. Selamat kepada Bapak Liu mendapatkan barang ini. Berikutnya adalah harta karun utama. Maestro lukisan Tiongkok. Manuskrip almarhum Tuan Bambang Hartono harga awal 10 juta, silakan menawar. Bu, akhirnya tiba juga. Jika kita bisa mendapatkan manuskrip ini, memenangkannya dan menelitinya, maka kakak perempuanku pasti bisa menjadi master lukisan Tiongkok nomor 1 di dalam negeri. Benar, dengan bakat Wan cukup paham sedikit saja sudah cukup untuk mencapai puncak di dunia lukisan Tiongkok. Semoga jangan sampai banyak yang rebut. Wan, tenang aja, manuskrip ini pasti akan kubelikan untukmu. Ini nggak baik kan? Ah, nggak usah sungkan. 10 juta. 11 juta. 15 juta. 30 juta. Kamu ngapain ganggu? Nggak usah ikut campur. Bu, siapa orang ini? Kenapa dia begitu royal? Di antara orang kaya di Provinsi Selatan. Belum pernah dengar nama ini. Jangan-jangan dia orang kaya baru. Yingjun, lihat ini. 31 juta.
Efraim Hartono, lihat, ini baru laki-laki yang pantas untuk Wan yang harus dilakukan. Wan duduk. Bu, Kamu begitu yakin naskah ini akhirnya akan jatuh ke tanganmu? Memangnya, kamu bekerja keras setahun mungkin bahkan selembar kertas dari naskah ini tidak mampu membeli, kan? $60 juta. 60 juta naskah murahan, mana mungkin seharga itu? Pak Prasetya, Anda mau terus menawar kamu? Ye Feng, apa yang kamu sombongkan? Gue meski nggak bisa menawar juga 1000 kali lebih baik darimu. Ingjun lihat mau nambah lagi? Tante, Anda juga tahu keluarga Prasetya meskipun lebih kaya sedikit dari keluarga Lianti, tapi belum masuk ke keluarga kaya raya kelas dunia. Hari ini naskah ini mungkin tidak akan didapatkan. Tapi Anda tenang saja, urusan kota Milano sudah saya atur. Benda ini saya tidak jadi ambil. Jika tidak ada tamu lain yang menawar naskah ini akan dimenangkan oleh tuan ini. Selanjutnya saya umumkan lelang hari ini selesai, para tamu dipersilakan meninggalkan tempat. Nona Lianti, atas perintah Tuan Muda saya memberikan barang lelang ini kepada Anda. Semoga Anda bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya. Diberikan kepada saya? Boleh tanya, Tuan Muda, Anda siapa? Peduli siapa dia, barang gratis ambil saja, tidak rugi. Terima kasih ya. Kedepannya kalau ada yang bisa dibantu oleh keluarga Lianti silakan bilang. Iya. Kontak kakakku bisa juga ditambahkan, nanti sering-sering hubungi. Itu tidak perlu, Tuan Muda saya hanya mengagumi bakat Nona Lianti. Semua ngobrol saja, saya ada urusan. Selamat ya, Wan. Semoga naskah ini bermanfaat untuk karier senimu. Seolah-olah benda ini sepertinya kamu yang memenangkan diberikan kepada Wan. Ada hubungannya denganmu? Pura-pura sok hebat. Bu, kenapa kamu bilang gitu sama Efraim? Dia juga senang buatku. Tidak apa-apa, ku akan dapat pengakuan dari ibu. Mengakui kamu? Kamu belum paham jarak antara kamu dan kami? Memang ada jarak. Tapi ada, Wan. Aku tidak peduli. Aduh, sudahlah. Efraim, kamu kebablasan. Kalau kamu pintar, tinggalkan kakakku, jangan cari masalah. Betul, keluarga Lianti bukan badan amal, bukan sembarang orang yang bisa menumpang. Kenapa masih bengong? Kalau kerja ya kerja yang benar, ambil barangnya. Bu, bisakah kamu hormati pacarku? Dia nanti jadi keluarga kita. Keluarga kita tidak muat sampah macam dia. Bu, Tidak apa-apa, naskah ini memang harus kuserahkan langsung ke tangan ibu. tidak patuh. Efraim, kamu tidak apa-apa? Kamu ngapain sih? Canggung banget. Efraim, naskah ini sangat penting urutannya. Demi keutuhan, jilidnya pun tidak diganti. Sekarang kamu berantakin. Apa kamu mau hancurkan masa depan Wan? Berani-beraninya kamu balik menyalahkan. Cukup. Sampah yang tidak bertanggung jawab. Wan, sebaiknya kamu segera putus hubungan dengan si bodoh ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak mengakui kamu sebagai anak. Bu, bisakah kamu lebih sopan ke Efraim? Dia tidak sengaja. Kamu... Kapan sih? Kamu masih belain sampah? Tante, kamu keterlaluan. Kamu yakin sekali? Aku tidak layak di mata keluarga Lianti. Sok Suci, seorang pecundang yang cuma kerja paruh waktu. Apa pantas masuk ke mata keluarga Lianti? Hasan Lianti, aku tidak peduli bagaimana kalian melihat Efraim. Seumur hidupku, hanya dia yang kuakui sebagai suamiku. Entah kalian setuju atau tidak ada yang bisa mengubah keputusanku. Aku.
Berani, benar-benar berani. Tidak menghormati orang tua, suka adu kekuatan. Wan, ini dia pria baik yang kamu cari. Tante, Aku ingat kamu adalah orang tua. Aku terus bersabar padamu. Tolong jangan terlalu menyulitkan. Mengenai apakah aku pantas untuk Wan. Nanti akan terbukti sendiri. Sakit? Aku bawa kamu ke dokter. Kakak sampah itu memberimu racun apa? Jangan pedulikan dia. Orang rendahan yang cuma numpang nama juga ingin masuk ke keluarga Lianti. Tunggu Wan ke luar negeri. Lihat apa lagi triknya. Yingjun, tenang saja. Menantu yang kuakui hanya kamu seorang. Kakak Efraim, perempuan yang dididik oleh keluarga seperti ini apakah benar layak kau perjuangkan? Berapa lama lagi kamu akan buang-buang waktu di sini? Bu, Aku akan bicara terus terang padamu. Kamu tidak pantas untuk Wan keluarga Lianti, bukan lembaga amal. Tidak akan dengan orang sepertimu rakyat jelata berhubungan apapun. Sebaiknya kamu segera melupakan niat itu. Bu, aku cinta Efraim Hartono. Seumur hidupku, aku hanya akan menikah dengannya. Kak dari Akademi Seni Kota Milano, Profesor Ayu Wulandari, berencana menerima seorang murid terakhir. Keluarga Linge kebetulan punya koneksi di Kota Milano. Bu sudah membelikanmu tiket pesawat ke luar negeri. Kamu yakin? Tidak mau mencoba? Ke luar negeri. Profesor Seni Internasional Ayu Wulandari, dia sejajar dengan Tuan Bambang Hartono yang terkenal katanya, jika bisa menjadi muridnya itu seperti melompat ke puncak di dunia seni. Hanya saja. Aku dan Efraim Hartono. Wan. Keluarga Lianti sudah bersusah payah membesarkanmu bukan untuk membuatmu terlena dalam pelukan pria hingga jatuh terpuruk. Kamu harus sadar akan beban dan tanggung jawabmu. Sebelum berangkat, sebaiknya kamu membereskan semua masalah ini. Kita pergi. Maaf ya Efraim Hartono, meskipun kata-kata ibuku kasar, tapi pergi ke luar negeri bagiku. Aku bisa mengerti. Selama kita saling memiliki di hati meski terpisah ribuan kilometer tidak apa-apa, bukan? Terima kasih Efraim Hartono, 4 tahun tunggu aku selesai belajar, kita akan menikah. Aku akan menggunakan hasil belajarku selama 4 tahun untuk melukis potretmu sendiri. Ini akan menjadi karya pertamaku setelah lulus dan juga akan menjadi karya yang paling memuaskan dalam hidupku. Aku tunggu. Sudah cepat pergi, jangan buat tante menunggu lama. Profesor Ayu Wulandari sangat ketat dalam menerima murid. Banyak orang kaya yang datang pun ditolak. Mungkin hanya dengan menggunakan koneksi keluarga Hartono, kita bisa membantu Wan mendapatkan tempat. Pacaran jarak jauh punya banyak ketidakpastian. Kamu benar-benar rela melepaskannya? Apa yang kau tahu? Kau tidak mengerti Wan. Aku dan dia pacaran selama 4 tahun di kampus. Aku percaya perasaan ini bisa tahan ujian jarak. Kau benar-benar orang yang gila cinta. Pantasan kakek dan nenek tidak membiarkanmu mengungkapkan identitasmu. Kau tahu tidak? 4 tahun cukup untuk membuat seseorang berubah total, apalagi ketika dia menghadapi pilihan. Sama sekali tidak mempertimbangkan perasaanmu. Kau terlalu banyak berpikir. Aku dan Wan pasti akan mencapai hari keberhasilan cinta kami. Baik. Aku menghormati keputusanmu. Urusan Profesor Ayu Wulandari, kau tidak perlu khawatir. Aku akan mengaturnya untukmu. Sejak kapan Nona Chow yang cuek juga tahu membantu kakak mengurangi beban? Empat tahun ini aku pasti akan membuatkan untuk Wan sebuah perusahaan seni kelas atas. Setelah dia selesai belajar dan kembali, Hartono Group akan menjadi panggung khusus untuk menunjukkan bakatnya. Tolong beri kami, Hartono Group, satu kesempatan. Kami, Hartono Group, pasti akan membalas semua orang dengan jawaban yang memuaskan.
Pada jam segini, Wan Wan seharusnya sudah selesai kuliah. Ada apa? Wan Wan, lagi ngapain? Apa kau kangen aku? Aku. Wan Wan. Anu, aku masih harus belajar. Aku tutup dulu ya. Hei, Ini sudah yang ke-99 kali dia menutup teleponmu. Apa kau tidak merasa ada yang salah? mungkin dia terlalu lelah. Wan Wan begitu rajin. Kau harus buatannya tidak memiliki kekhawatiran apapun. Feng, kamu benar-benar berniat memberikan Hartono Group 51% sahamnya kepada Liana Lianti? Ini adalah jerih payahmu hasil selama 4 tahun? Hartono Group sebenarnya dibuat untuknya hari ini adalah saat memberikan kejutan ini padanya. Feng, jaga-jaga dari orang jahat, bukan dari orang baik. Lagi pula sudah 4 tahun tidak bertemu, saya saran Anda tetap waspada. Aku percaya Wan Wan, aku pergi. Tolong cari tahu keadaan Liana Lianti selama 4 tahun terakhir. Empat tahun di bawah upaya keluarga Lu dan Lin Wanwan dari seorang pelukis biasa melonjak menjadi di dunia seni. Bahkan menjadi pilar utama di dunia budaya. Sekarang juga dilirik oleh Hartono Group. Masa depannya menjadi maestro internasional. Itu sudah di depan mata. Haha, iya berkat bantuan Kak Lin dibanding si pemalas yang hanya ingin hidup dari perempuan, jauh lebih baik 1000 kali lipat. Di hari bahagia ini kenapa sebut dia? Sial. Acara akan segera dimulai. Aku pergi bersiap-siap. Pergilah. Apa yang kamu lakukan di sini? Efraim Hartono sudah 4 tahun, kau masih bermimpi mendekati keluarga kaya? Kau berdandan rapi menyewa baju ini. Pasti menghabiskan gaji sebulanmu, kan? Ibu karena sudah datang, biarkan dia tinggal. Biarkan dia melihat sendiri perbedaan dengan keluarga kaya. Antara kalian dan aku memang ada perbedaan. Tapi demi Liana, aku tidak akan mempermasalahkannya. Para tamu undangan, selamat datang di pesta penyambutan kepulanganku. Selanjutnya, mari kita sambut tokoh utama hari ini, Liana Lianti. Silakan naik ke panggung untuk memberikan sambutan. Nona Liana baru saja ke luar negeri, lalu langsung oleh maestro seni internasional, Profesor Ayu Wulandari, secara khusus diterima sebagai murid terakhir. Sungguh patut diiri. Bukan hanya itu, ku dengar Hartono Group yang baru naik daun di industri telah memutuskan untuk memberikan 51% sahamnya kepada Liana Lianti. Intinya, perusahaan diserahkan sepenuhnya padanya. Sekarang keluarga Lianti mungkin benar-benar akan menjadi keluarga terpandang. Kau dengar? Mulai sekarang kau harus tahu posisimu. Kau tidak akan sanggup hidup di kalangan orang kaya. Kau tahu tidak, di dalam negeri ada banyak pelukis. Hartono Group kenapa memberikan perusahaan itu pada Liana? Tentu karena kakakku berbakat. Masa karena kau laki-laki pengangguran yang numpang hidup? Silakan, Nona Lu. Hadirin, selamat datang di pesta kepulanganku. Seperti yang kalian katakan, saya memang menerima dari Hartono Group pemberitahuan Dewan Direksi. Dalam waktu dekat, saya akan resmi menjadi pemilik sejati grup. Bagus. Selain itu, hari ini saya ingin berterima kasih pada seseorang. Tanpa dia, saya tidak mungkin bisa berguru kepada Profesor Ayu Wulandari, apalagi layak menjadi pemimpin Hartono Group. Apa semua yang kulakukan ini Wan Wan sudah tahu? Aku bahkan menyiapkan kejutan untuknya sia-sia saja. Lukisan ini kubuat selama 4 tahun, setiap warnanya, setiap garisnya. Melambangkan cinta dan janjiku pada kekasihku, hari ini aku akan menggunakan lukisan ini untuk melamar cinta sejatiku. Nona Lu melamar? Siapa sebenarnya pria ini? Beruntung sekali.
4 tahun mengerjakan satu karya, betapa dalam perasaannya hingga memiliki keyakinan seperti itu. Dari sini terlihat Nona Lu tidak hanya berbakat tetapi juga sangat menghargai perasaan. 4 tahun setelah aku selesai belajar dan kembali kita akan menikah. Aku akan menggunakan hasil belajar 4 tahun ini untuk melukis potretmu sendiri. Ini akan menjadi karya pertamaku setelah lulus dan juga akan menjadi karya yang paling memuaskan dalam hidupku. Wan saling bergandengan tangan seumur hidup dan akan menjadi karya terindah dalam hidup kita. Dialah cinta sejatiku. Reza Prasetya. Dia adalah cinta sejati hidupku. Reza Prasetya. Liana, ada apa? Tidak apa-apa. Benar-benar badut Efraim Hartono, ada hal yang sejak lahir tidak kamu miliki dan tidak akan pernah kamu miliki seumur hidup. Meskipun kamu berusaha keras, pada akhirnya tetap sia-sia. 4 tahun lalu aku sudah bilang, kamu tidak pantas untuk Liana. Mengapa masih bertahan di sini dan mempermalukan diri sendiri? Para hadirin, dia adalah putra keluarga Prasetya, Reza Prasetya. Pria yang sangat kucintai sepanjang hidupku, Liana Lianti. Selanjutnya, hari ini di depan kalian semua, aku akan secara resmi melamar cinta sejati hidupku. Tuan Reza dan Nona Liana benar-benar pasangan yang serasi, perpaduan yang sempurna. Benar, pernikahan antara keluarga Prasetya dan keluarga Lianti ditambah dukungan dari Hartono Group. Mungkin keluarga-keluarga besar di Provinsi Selatan akan mengalami perombakan besar. Reza, terima kasih atas pendampinganmu selama 4 tahun terakhir. Sisa hidupku selanjutnya aku ingin menghabiskannya bersamamu. Maukah kamu menikahiku? Aku Liana Lianti. 4 tahun lalu kau bilang padaku, setelah kembali dari studi kita akan menikah. Liana, begitukah caramu menepati janji? Efraim, 4 tahun lalu memang aku sempat berpikir untuk menikahimu. Tapi kau harus tahu tidak ada yang diam di tempat aku sekarang tidak akan dengan orang tak punya sepertimu membahas pernikahan. Maksudmu aku tidak sepadan denganmu? Lalu, dari latar belakang, dari kemampuan dan masa depan, apa yang kau miliki? Hubungan 4 tahun yang kau banggakan. Sejak awal hanya lelucon. Aku hanya butuh sebulan untuk mendapatkan Liana dengan mudah. Kau tak tahu betapa lembutnya dia. Ulang sekali lagi. Efraim, aku akui ini salahku. Tapi selain dari fakta apa kau tidak bersalah? Dengan statusmu sejak awal, seharusnya kau tidak memasuki duniaku. Aku memberimu masa mudaku selama 4 tahun itu sudah cukup untukmu. Sebaiknya kau tahu diri. Jika kau masih berani mengganggu, jangan salahkan aku jika tidak memberimu muka. Aku mengganggumu? Liana, tahukah kau apa yang sudah kulakukan untukmu selama ini? Efraim Hartono, mau apa kamu? Tidak apa-apa. Aku dengar. 4 tahun ini kamu mendirikan perusahaan seni rupa untukku. Aku sangat berterima kasih padamu. Tapi bengkel kecil seperti ini tidak berarti apa-apa bagiku. Bengkel kecil? Kamu tahu tidak itu adalah... Efraim Hartono. Sepertinya kamu belum tahu siapa aku. Sekarang aku murid andalan Profesor Ayu Wulandari dan segera menguasai Hartono Group. Mulai sekarang aku, Liana Lianti, akan melesat naik terbang ke langit.
Bahkan dibandingkan dengan keluarga terkaya, keluarga Hartono tidak kalah. Sekarang kamu masih merasa perusahaan seni rupamu berarti? Lalu kamu tahu siapa aku? Sejajar dengan keluarga Hartono. Liana Lianti. Kamu agak terlalu percaya diri ya? Terserah kamu intinya. Jangan ganggu aku lagi. Soal benda ini. Untuk gadis naif yang tidak tahu apa-apa, mungkin masih berguna. Sudahlah, buang waktu bicara dengannya. Efraim Hartono, kamu tidak diterima di sini. Cepat pergi. Liana Lianti. Meski ketulusanku selama ini sia-sia. Kuharap kalian tidak menyesal. Kenapa masih membandel? Disuruh pergi, aku tersesat. Sebelum keluar negeri, aku memberimu sebuah jimat giok. Kembalikan padaku. Jimat giok? Jimat giok apa? Jimat giok Hartono. Jimat giok Hartono apa? Wan, jangan-jangan itu? Kamu mau cari pacar baru, aku bisa merelakan. Tapi jimat giok Hartono itu adalah peninggalan ibuku. Kamu harus tahu betapa berharganya itu. Wan. Efraim Hartono. Efraim Hartono, aku akan ke luar negeri besok. Kamu nanti harus menjaga dirimu baik-baik untukku. Jimat giok Hartono ini ditinggalkan ibuku sebelum beliau meninggal. Dan ini barang paling berharga bagiku. 4 tahun ke depan biarkan ini menemanimu mewakiliku. Tenang saja. Aku akan menjaganya baik-baik. Ya. Barangnya mana? Yang kamu maksud? Yang ini kan? Bagaimana bisa begini? Ini Benda jelek ini kenapa masih kamu kenakan? kamu tidak suka. Buang saja. Nona, situasi Nyonya Lianti di luar negeri sudah diketahui, ini informasinya. Si Liana Lianti ini berani mengkhianati Efraim. Bukan itu saja, mereka di pesta kepulangan juga menghina Tuan Efraim di depan umum, bahkan memecahkan jimat giok Hartono. Ini cari mati. Efraim sabar, gue nggak akan menoleransi dia. Tapi ini belum tentu buruk. Ayo ikut aku ke hotel. Nona, tenanglah. Nggak bisa tenang, gue akan bunuh dia sekarang. Hanya sebuah jimat giok rusak ya rusak. Kalau kamu mau beli baru saja buat kamu. Anggap saja kompensasi untukmu. Beli baru. Liana Lianti ini peninggalan ibuku. Mana bisa kamu beli? Efraim Hartono, dasar sialan, kamu nggak ada habisnya. Sebuah jimat giok murah yang dipakai orang mati. Apa kamu harus segitunya? Kalau mau, ambil saja. Ini. Kamu. Berani sekali kamu, ini pasti membuat marah keluarga Lianti dan Lin. Ya, Anjing. Dasar sialan, berani mukul aku? Gue. Efraim, kamu gila. Diam. Jimat giok. Beri aku. Kalau aku nggak kasih. Kembalikan jimat giok itu padaku. Aku bisa kasih kalian kesempatan lagi. Kesempatan? Efraim, kamu tahu siapa dirimu? Kamu sudah membuat marah keluarga Lianti dan Lin, pikirkan saja bagaimana kamu akan mati. Pada dasarnya kamu cuma pria lemah yang nggak berhasil numpang kaya. Aku mau lihat, apa kamu punya nyali untuk melawan aku hari ini? Jangan.
Efraim Hartono. Hari ini adalah hari bahagia Liana kembali ke tanah air. Kamu membawa benda sial ini dan menangis di sini? Kamu pikir aku tidak berani macam-macam denganmu? Ah! Kenapa? Masih tidak terima kalian? Tidak ada kesempatan lagi. Efraim Hartono, kamu terus-menerus menyerang Yingjun. Kamu pikir aku, Liana, tidak punya amarah? Kamu. Berani-beraninya benar-benar memberontak, sampah kelas bawah, berani bermimpi menginjak-injak keluargaku Lianti. Liana, beri dia pelajaran yang baik. Efraim Hartono minta maaf. Aku menyuruhmu minta maaf padaku. Kamu. Kamu berani kamu memukulku. Aku Kamu cari mati, percaya atau tidak, gue... Anak. Bajingan, berani menyentuh anggota keluarga Lianti? Kamu, aduh. Sudah kubilang. Kalian. Tidak ada kesempatan lagi. Liana Lianti. Dengar baik-baik. Mulai hari ini, aku Efraim Hartono dan kamu sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Setelah hari ini aku akan membuat keluarga Lin dan lu tahu. Apa artinya harga yang harus dibayar? Efraim, kamu benar-benar gila. Segera minta maaf pada keluargaku, kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari sini hari ini. Kamu tahu konsekuensinya? Efraim, aku suruh kamu minta maaf. Demi 4 tahun hubungan kita, aku memberimu kesempatan. Kalau tidak, dengan sikapmu hari ini, pasti akan kubuat kamu merangkak keluar. Kalau aku tidak bisa, Liana Lianti, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Hubungi manajer tutup hotel, tidak ada yang boleh keluar masuk tanpa izin, yang lain ikut aku masuk. Siap. Liana, buat apa kamu buang-buang waktu dengannya? Dia sekarang seenaknya berani memukul ibu. Benar-benar tidak menganggap kita ada. Kalian memang tidak pernah kuanggap. Kamu sendiri yang cari masalah. Serang. Sial, lumayan jago berkelahi. Kepung mereka sekarang. Liana, Siapa orang ini? kenapa kamu datang? Aku khawatir sama kamu. Siapa yang menyakitimu? Aku akan bunuh dia. Tidak usah, kamu masih gadis kecil, jangan suka berkelahi. Ini sudah jam berapa? Kamu masih membelanya? Aku tidak membela. Masalah ini aku harus selesaikan sendiri. Efraim, siapa dia? Kamu bawa banyak orang, berani main di wilayahku. Apa kau pikir aku Liana? Takkan berani merusak hubungan kita. Wilayahmu? Memangnya bukan? Kamu... Siapa sebenarnya kamu? Apa maumu? Nona Lianti, coba lihat lagi siapa aku. Kamu... Apa ini tidak masalah? Ah, jangan sungkan. 10 juta. 11 juta. 15 juta. 30 juta. Kamu? 4 tahun lalu dilelang. Orang baru yang rebut naskah denganku. Nona Lianti punya ingatan bagus. Sayangnya, ingatan sebaik itu, kenapa lupa saja pada janji yang kau buat, dengan cepat kau menjadi seseorang yang hina dan ingkar janji. Kamu... Apa yang kau omongkan? Aku dan Efraim Hartono memang bukan orang yang sejalan. Lagi pula, urusan antara aku dan dia apa hubungannya denganmu?
Itu urusan keluarga Lianti. Sejak kapan gadis kecil sepertimu ikut campur? Aku tidak peduli siapa dirimu dan hubunganmu dengan Efraim Hartono. Keluarlah sekarang juga. Kalau tidak, bagaimana? kau Kau, punya senjata sombong? Aku tidak percaya kau berani membunuh orang di depan umum. Oh, bagaimana kalau kau coba sendiri apakah pistolku berisi peluru? Nona ini, kau agak terlalu keterlaluan. Keluarga Lianti dan keluarga Lin di Provinsi Selatan meski bukan keluarga teratas, setidaknya cukup terkenal. Kau tidak takut dibalas. Keluarga Lianti dan keluarga Lin. Apa-apaan mereka? Dengan sedikit gerakan tanganku, aku bisa membuat kalian lenyap dari Provinsi Selatan. Sombong sekali mulutmu. Kau gadis liar yang entah dari mana munculnya. Kau pikir kami takut padamu? Kalau punya nyali, tembak aku. Kalau tidak, aku pasti akan menyelidiki latar belakangmu. Bersama dengan semua keluarga besar di Provinsi Selatan, membuatmu dan Efraim Hartono lenyap bersama. Baik, akan kukabulkan permintaanmu. Kau... Terima kasih atas niat baikmu. Tapi ini urusanku dengannya. Harus kuselesaikan sendiri. Ayo pergi, aku tidak mau melihat mereka lagi sekarang. Liana Lianti, ingatlah, kau dan keluargamu, hal yang kau banggakan, akan kuambil sendiri. Hari ini bagaimana kalian memperlakukanku akan kubalas 100 kali lipat. Mundur. Pura-pura, Efraim Hartono, jangan kira karena ada wanita kaya yang melindungimu. Keluarga Lianti tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tunggu saja. Efraim Hartono, perjalanan masih panjang. Penghinaan hari ini akan kuingat, Liana Lianti. Mulai sekarang, keluargaku dan kau tidak akan pernah berdamai. Anda Nona? Kau kenal aku? Beberapa tahun lalu aku pergi ke kantor pusat di kota Arjuna untuk rapat tahunan. Beruntung bisa melihat Nona. Usir semua orang di dalam. Mulai sekarang, Hotel Kyo tidak akan melayani mereka. Keluarga Lianti dan Prasetya. Baik. Kak, kau lihat Efraim Hartono yang sombong karena ada yang backing. Utang ini kita harus balas. Tunggu beberapa hari. Nanti malam kita ambil saham Hartono Group. Keluarga Lianti akan menjadi keluarga bangsawan sejati. Nanti kita bereskan mereka semudah menginjak semut. Maaf tuan-tuan, kalian telah masuk daftar hitam hotel kami. Mulai hari ini, keluarga Lianti dan Prasetya dilarang masuk. Apa maksudmu? Kau tahu siapa kami? Aku tidak peduli siapa kalian, kosongkan tempat. Bukan, kamu ini... Siapa? Lepaskan. Kamu ngapain? Kamu cepat turun. Kakak Efraim, kau bilang segalanya kosong, tapi matamu tertutup rapat. Jika kau buka mata dan lihat aku tidak percaya matamu kosong. Jangan bercanda, cepat turun. Kalau tidak, aku akan bertindak kasar padamu. Aku tidak mau, Apa aku tidak bisa mengurusmu? Kamu ngapain? Cepat lepaskan aku. Bukankah kau sangat sombong? Suka cari masalah. Hari ini aku akan membereskanmu. Efraim, jangan tidur lagi. Nenek memberimu. Saya datang. Apakah saya datang tidak tepat waktu? Saya akan pergi sekarang. Nenek, kamu datang tepat pada waktunya. Paham, Nenek, paham. Kalian anak muda harus sering berkomunikasi untuk menjalin hubungan. Nenek, Anda salah paham tentang kami hanya bercanda. Mengerti. Lanjutkan. Nenek. Kamu jangan menggoda kami berdua. Ambillah.
Ini adalah Siksi yang menggunakan seluruh koneksi keluarga Artanto menghabiskan waktu seminggu penuh baru bisa diperbaiki. Jika Siksi tidak memberitahuku hal ini, aku tidak akan tahu ternyata masih ada orang yang berani menghina keluargaku, keluarga Hartono. Sepertinya perlu memberi pelajaran kepada keluarga Lu dan Lin. Terima kasih. Nah, ini baru benar. Xiaofang ke depannya. Jangan bodoh memberi kepada orang luar. Hanya orang sendiri yang bisa diandalkan. Nenek, aku sudah sepenuhnya mengikuti permintaanmu tidak menyentuh ponsel, tidak mengurus urusan luar. Beberapa hari ini membuatku seluruh tubuh berjamur. Kamu bisa mengembalikan ponselku sekarang, kan? Kamu ini, pikiranmu penuh dengan pekerjaan. Kapan aku bisa menggendong Cicit? Begitu banyak pesan. Halo, Chen. Ketua, akhirnya ada kabar darimu perusahaan bermasalah. Apa? Ketua Direktur. Ada apa ini? Selama Anda menghilang beberapa hari ini, Liana Lianti sebagai Ketua Direktur yang baru telah melakukan penyesuaian besar pada penunjukan pejabat penting perusahaan. Dia juga memasukkan banyak kerabat yang tidak sesuai bidangnya ke dalam perusahaan. Benarkah? Bahkan jika saya tidak ada, bukankah ada eksekutif senior lainnya yang mengawasi? Ini... Baru-baru ini Anda mengumumkan secara publik bahwa Liana Lianti akan memimpin grup. Keputusan yang dia buat, orang lain tidak berani banyak bicara. Baiklah. Segera hubungi Dewan Direksi dan adakan rapat darurat. Selain itu, suruh Liana Lianti datang juga. Saya ingin lihat sendiri seberapa besar kemampuannya. Baik. Apa yang kamu lakukan? Tahu ini tempat apa? Masuk seenaknya. Cari siapa? Ada janji? Aditya Lianti, kamu ngapain? Hei Chen, kamu bawa sembarang orang masuk. Apa perusahaan ini rumahmu? Sejak kapan grup ini punya karyawan tidak sopan seperti ini? Nak, kamu sombong sekali ya. Aditya Lianti, diam kamu. Dia sepupu Liana Lianti, baru datang kemarin. Tunggu apa lagi? Pecat. Baik. Aditya Lianti, kamu dipecat. Segera ke bagian keuangan ambil gaji. Pecat saya? Hei Chen, kamu hebat ya. Saya akan lapor ke sepupu saya sekarang biar kamu dipecat juga. Liana Lianti kita, ya, benar-benar semakin memiliki wibawa seorang direktur utama. Benar sekali. Hartono Group memberitahu kita untuk menghadiri rapat dewan. Rupanya hari ini akan resmi mentransfer saham kepada Liana Lianti. Liana, mulai sekarang bahkan aku harus bergantung padamu. Nanti kamu jangan tidak peduli padaku ya. Apa yang kamu katakan? Kita akan segera menikah. Nanti milikku kan juga milikmu. Ada apa, Sholong? Kak Chen bilang mau pecat aku. Cepat datang. Apa? Siapa yang memberinya nyali? Tunggu, aku segera sampai. Ada apa? Sekretaris mantan direktur utama itu memecat Xiaolong. Apa? Benar-benar harimau tidak ada di gunung, monyet jadi raja. Sepertinya sudah waktunya memberi para karyawan lama itu pelajaran. Ayo. Kalian tunggu saja. Hari ini aku akan membuat kalian menyesal. Segera keluarkan dia. Lepaskan aku si Chen. Setelah kakak sepupuku datang, kalian akan menyesal. Ada apa lagi ini? Pak Ye, sejak kamu membuat Liana Lianti menjadi direktur utama grup, setelah kabar itu disebarkan, dia ingin sekali semua kerabat jauhnya masuk ke perusahaan. Wajah-wajah baru ini banyak yang merupakan kerabat yang baru masuk kerja. Benar-benar satu orang naik tahta, ayam dan anjing ikut naik ke surga.
Kalian yang punya hubungan dengan Liana Lianti, segera kemasi barang kalian. Tinggalkan Hartono Group. Siapa? Siapa berani bicara besar? Siapa yang bicara besar begitu? Direktur utama, dia adik laki-laki Liana Lianti. Sekarang menjabat sebagai kepala Departemen Keuangan. Begitu masuk kerja, dia memakai nama Liana Lianti untuk menguasai sepenuhnya keuangan. Sepertinya sedang melakukan sesuatu di belakang. Kenal? Benar-benar musuh bertemu di jalan sempit. Kamu yang bilang mau mengusir kami. Betul. Kalian dipecat. Orang macam apa? Memecat kami? Efraim Hartono. Beberapa hari lalu di pesta kepulangan kakakku, kau membuat keributan. Masalah ini aku belum menghitungnya denganmu. Kenapa? Apa kamu merasa takut lalu datang minta ampun pada kakakku? Mau memecat Huige juga? Sepertinya belum bangun tidur ya. Aku datang hari ini untuk mengusir sampah-sampah ini satu persatu dari perusahaan. Kamu dan orang-orang di belakangmu yang disebut kerabat Liana Lianti, satupun, semua harus pergi. Adapun yang terlibat melanggar hukum dan mengambil keuntungan dari perusahaan, Xiao Chen, beritahu Departemen Hukum untuk menyelidiki secara ketat. Begitu terbukti, langsung gugat. Ya, direktur utama. Kamu adalah direktur utama. Betul, orang ini adalah pendiri Hartono Group, direktur utama yang sesungguhnya. Ini, mana mungkin? Bukankah direktur utama itu kakak Liana? Kenapa panik? Hei Chen, berapa banyak uang yang diberikan bajingan ini padamu hingga kau ikut akting dengannya? Direktur utama adalah kakak kandungku. Kau pikir kami bodoh? Aku malas bicara denganmu, tapi satu kalimatmu ada benarnya. Kamu memang tidak terlalu pintar. Kamu? Buang sampah-sampah ini keluar. Hei, jangan bergerak, semua jangan bergerak. Kamu gila, ini wilayah keluarga Lianti. Apa hakmu mengusirku? Karena perusahaan ini milikku. Oh ya? Minggir. Sejak kapan Hartono Group berubah nama jadi Y? Aku sebagai direktur utama kok tidak tahu. Lagi pula siapa yang mengizinkanmu datang ke perusahaanku? Perusahaanku? Kak, orang ini entah kenapa hari ini malah menyamar sebagai kamu dan mau memecat kita semua. Situasi ini kamu harus membela kita. Efraim Hartono, kamu tidak waras ya. Liana itu direktur utama yang ditunjuk langsung oleh Dewan Direksi Hartono Group. Siapa di industri ini yang tidak tahu? Kalau mau cari perhatian, setidaknya persiapkan diri dulu. Efraim Hartono, kamu itu cuma sepatu bekas yang sudah dipakai Liana, bahkan tidak layak berdebu di keluarga Lianti. Saya sarankan kamu hentikan niatmu untuk mendekati keluarga Lianti. Efraim Hartono, bukankah kamu pergi dengan wanita kaya itu? Kenapa sekarang mencariku? Jangan-jangan kamu sudah bosan dan diusir keluar? Kalian keluarga Lianti memang satu sama lain narsisnya keterlaluan. Apa yang membuat kalian berpikir aku datang untukmu? Karena apa kamu tidak tahu terima kasih atau tidak pantas pada posisimu? Kamu kesini selain mencariku, mau apa lagi? Aku tidak peduli apa tujuanmu masuk hari ini, tapi aku bilang, posisiku sekarang, Liana Lianti, tidak akan pernah bisa kamu raih. Betul. Nanti Liana kita akan resmi mengambil alih Hartono Group. Saya saranin kamu jangan punya pikiran aneh. Kalau tidak, saya akan hancurkan nama baikmu. Semoga kalian nanti masih bisa sombong seperti sekarang. Ayo kita pergi. Banyak gaya. Hei Kak Liana, kalau kita... Ya kerja-kerja, ya main-main. Setelah saya dapat saham, kalian semua di sini pasti naik pangkat dan gaji. Adapun asisten itu dan yang lain yang menentang saya, akan saya pecat semuanya. Tenang saja, selama saya ada, tidak ada yang bisa ganggu kita. Silakan bicara. Apa yang terjadi dengan grup beberapa hari ini? Ketua Dewan, Liana, begitu muncul, langsung atas nama Ketua Dewan menggunakan stempel perusahaan secara pribadi, menggunakan aset perusahaan. Hanya dalam seminggu, dia membuat perusahaan jadi berantakan. Iya, tapi dia disukai Anda, jadi kami hanya bisa diam. Ketua Dewan, ini bukti pengalihan aset.
sangat tergesa-gesa. Jangan khawatir, grup tidak akan jatuh ke tangan Liana. Saya akan terus memimpin kalian, menjadikan Hartono perusahaan budaya kelas dunia. Bagus sekali. Dengan begitu kita tidak perlu khawatir kerja keras bertahun-tahun jadi sia-sia. Ma, kamu jadi wakil ketua dewan, jabatan manajer buat kamu. Nona Lu, Dewan memanggil. Nanti akan kuberesin kamu. Halo, saya Liana Lianti, datang untuk menandatangani perjanjian pengalihan saham. Siapa bilang saya panggil kamu untuk alihkan saham? Efraim. Efraim Hartono, kamu di sini? Mana mantan direktur? Apa hubunganmu dengannya? Aku duduk di posisi ini. Belum cukup untuk menjawab pertanyaanmu? Kamu. Itu tidak mungkin, kamu tidak punya latar belakang, keluarga, tidak punya koneksi. Bahkan biaya hidup sehari-hari kamu dapat dari kerja paruh waktu. Bagaimana bisa sukses seperti ini? Efraim Hartono, katakan yang sebenarnya. Apa kamu punya hubungan tidak pantas dengan mantan direktur? Pantasan sombong banget mau memecat keluarganya Liana Efraim Hartono. Harga diri sebagai laki-laki sama sekali tidak kamu pedulikan. Diam, Ketua Direktur Hartono adalah pendiri Hartono Group, pemegang saham terbesar grup. Berani sekali kalian tidak menghormatinya. Seseorang, orang-orang yang tidak tahu diri ini, buang mereka keluar. Efraim Hartono, kamu benar pendiri Hartono Group? Kalau tidak, menurutmu kenapa grup ini dinamakan Hartono? Hartono. Liana Lianti. Efraim Hartono. Aduh. Efraim Hartono, ini benar-benar seperti air bah menghantam kuil dewa, keluarga sendiri tidak saling mengenal. Kenapa kamu tidak memberitahu Liana lebih awal? Kalau tidak akan sampai putus kan? Tante kamu. Benar kakak ipar, lihat. Kita semua keluarga sendiri. Kamu juga sangat sayang kakakku dan rela mempercayakan grup padanya, maka kita segera tanda tangani perjanjiannya. Efraim Hartono, aku tahu kamu masih memikirkan aku. Ayo kita segera tanda tangani perjanjian saham ini. Meskipun hidup ini aku tidak bisa menjadi istrimu, kita bisa menjadi sahabat karib, menjadi teman baik. Sudah selesai, Liana Lianti. Apa kamu pantas? Maksudmu? Seumur hidupku belum pernah kulihat orang seperti kalian yang tidak tahu malu, Liana. Di sini bukan tempat sampah, barang yang kubuang tidak akan pernah kulihat lagi. Efraim Hartono, aku? Pergi! Efraim, kita bersama selama 4 tahun. Sekarang karirku baru saja dimulai. Dan kamu pada saat genting ini membuatku kecil hati. Kamu membuatku tidak bisa bertahan di dunia bisnis. Ya, meskipun dulu ada sedikit kesalahpahaman, bukankah sudah terurai? Liana, dulu saat aku menyukaimu, aku bisa mentolerir keluargamu, mentolerir tipu muslihatmu. Tapi jika aku tidak menyukaimu, di hatiku, kamu bahkan tidak berarti apa-apa. Bagaimana kamu bertahan? Apa peduliku? Aku? Dan kalian berdua, kalian terus-terusan bilang aku tidak pantas untuk Liana, tidak pantas untuk keluarga Lianti. Lalu kenapa sekarang kalian datang menjilat memohon padaku? Mana harga diri kalian? Mana sikap angkuh kalian? Kakak ipar, jangan bercanda lagi dengan kami. Kontraknya kan sudah ada di sana. Ayo cepat kita tanda tangani. Tenang saja, dengan kemampuan kakakku, pasti bisa membantu kamu mengembangkan grup ini. Ya, bercandanya sudah cukup, sebaiknya kita urus urusan seriusnya. Menginginkan itu? Tapi aku belum memaafkanmu sekarang. Aduh, kami mohon padamu, bisa? Apa yang kau tunggu? Cepat! Efraim, aku mohon padamu. Nona Liana, kalau memohon harus punya sikap rendah hati. Tunjukkan sedikit itikat baikmu. Berdiri setinggi itu tidak seperti orang yang memohon. Ini menarik juga.
Efraim Hartono, kamu jangan bilang mau suruh kakakku berlutut di hadapanmu. Kenapa nggak mau? Kalian sendiri yang minta dokumen itu. Aku nggak pernah memaksa orang. Aku. Liana, kamu masih ragu apa? Selagi dia melunak, cepat tanda tangani kontraknya. Setelah dapat perjanjian masa, nggak ada kesempatan untuk menghajarnya. Iya kak, udah saatnya begini jangan mikirin gengsi lagi. Kalau mau berbisnis harus bisa fleksibel. Sekarang yang penting adalah saham. Jangan lupa keluarga Lianti kita masih mengandalkan Hartono Group untuk naik ke masyarakat kelas atas. Baiklah. Masalah Efraim Hartono dulu itu salahku, aku minta maaf. Semoga kamu nggak dendam dan menepati janji. Liana, aku benar-benar meremehkanmu karena kamu mau. Akan kuberi. Ini. Efraim Hartono ini. Kok terasa familiar ya? Kamu pakai waktu seminggu untuk menggelapkan 1 miliar aset grup. Aku juga kasih kamu waktu seminggu untuk mengembalikan 1 miliar itu utuh seperti semula. Kalau tidak, aku akan minta pengadilan mengirimkan surat panggilan ke kamu nanti. Jangan salahkan aku karena tidak memberi kesempatan. Kamu. Hey Wan. Efraim Hartono, meskipun kamu direktur utama Hartono Group, apalagi, jangan lupa yang paling penting bagi grup adalah reputasi. Kamu sudah mengumumkan secara terbuka. Akan mentransfer saham ke Wan. Sekarang malah ingkar janji. Perusahaan tidak punya kredibilitas begini. Asalkan keluarga Lin dan keluargaku bersatu mengajak industri untuk memboikot kamu nggak akan bertahan lama. Betul, tanpa dukungan keluarga kamu cuman populer sesaat, pasti akan tersingkir cepat atau lambat. Siapa bilang aku tidak punya dukungan keluarga? Siapa lagi yang bilang aku ingkar janji? Perjanjian saham bukankah sudah aku kasih ke kamu? Kamu sendiri yang merobeknya. Bukan? Apa katamu? Apa kamu tahu identitasku? Setara dengan keluarga Hartono, Liana Lianti. Kamu terlalu percaya diri ya? Terserah kamu. Intinya jangan ganggu aku lagi. Soal benda ini. Buat gadis kecil yang belum banyak tahu, mungkin masih berguna. Aku sendiri yang merobek perjanjian transfer saham. Efraim Hartono. Kita sudah bersama selama 4 tahun. Berikan aku satu kesempatan lagi, oke? Muka tebal sekali kamu bicara masa lalu. Sekarang setiap lihat kamu, aku merasa muak. Siska, mulai sekarang, putuskan semua kerjasama dengan keluarga Lin dan Lianti. Pecat semua orang yang terkait dengan perusahaan dan Liana. Baik. Efraim Hartono. Antarkan tamu. Efraim Hartono. Efraim Hartono. Liana Efraim Hartono. Efraim Hartono. Jangan sombong dulu, keluarga Lianti bukanlah mainan. Kita lihat saja nanti. Lihat saja. Lepaskan. Lepaskan aku. Cepat pergi. Aku. Liana, Kak Liana. Kakak. Kamu tidak terluka kan? Anjing yang memanfaatkan kekuasaan. Suatu hari nanti kalian akan merasakan akibatnya. Efraim Hartono, aku akan membuatmu membayar. Liana, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak hanya gagal dapat saham, tapi juga harus bayar ganti rugi besar. Iya. Aset yang kita pindahkan dengan susah payah, beberapa hari ini sudah kita investasikan semua ke perusahaan seni yang baru. Kita tidak punya arus kas sebesar itu. Mana aku tahu. Coba pikirkan cara lain untuk menutup lubang ini. Jangan sentuh industri seni, meskipun tidak ada dukungan dari Hartono Group. Terus kenapa? Jangan lupa, aku adalah murid andalan Profesor Ayu Wulandari. Itulah kartu trufku yang sesungguhnya.
Benar juga. Profesor Ayu Wulandari adalah otoritas di dunia seni. Dengan ilmu yang kau dapat darinya, ambil beberapa karya seni saja. Merek-merek seni itu pasti berebut kerjasama dengan kita. Nanti lihat Efraim Hartono masih bisa sombong sama kita. Efraim Hartono. Tidak lama lagi aku akan berdiri di puncak industri seni. Kau akan berlutut memohon padaku, ayo. Cih. Sudah lama tidak melihatmu serileks ini. Sepertinya urusan perusahaan sudah beres. Tentu. Orang yang mengkhianatiku pasti akan kubuat menyesal. Oh iya, Nenek. 3 hari lagi ulang tahun ke-60-mu. Ada keinginan? Aduh. Untung kamu masih punya hati nurani. Xiaofeng, Nenek sudah tua. Aku berencana di pesta ulang tahun mengumumkan secara resmi statusmu sebagai pewaris keluarga. Ye harta keluarga, ye kuserahkan padamu. Nenek, kau masih muda. Kak Efraim, dengarkan saja kata nenek, segera ambil alih, nenek masih bisa membantu. Kedepannya beban di pundakmu akan lebih berat. Ada rencana selanjutnya. Nenek bisa memberi saran. Tentu. Meskipun untuk sementara kita punya cara untuk menghadapi Efraim Hartono, tapi dalam seminggu mengumpulkan hampir 1 miliar tunai bagi kita, tetap saja masalah yang sulit. Wan-Wan, kamu jangan terlalu khawatir. Kalau benar-benar tidak bisa tutup saja beberapa usaha keluarga Lu dan Lin untuk sementara ini, tidak usah. Ayah, Paman Lin. lihatlah. Keluarga Hartono, hartawan nomor 1 berencana dalam jamuan Nyonya Tua Sembada, secara resmi mengumumkan investasi 50 miliar. Dengan seni sebagai fondasi di Provinsi Selatan membangun rantai ekosistem seni budaya. Ini akan menjadi sebuah rantai yang saling terkait erat antara seni, budaya, sosial, ekonomi yang terintegrasi dalam ekosistem yang utuh. Perkembangannya di masa depan sangat tidak terbatas. Sementara itu, Nyonya Tua juga akan mengumumkan pewaris keluarga Hartono. Ini bagi kita adalah kesempatan besar. Ayah, berita ini bisa dipercaya. Tentu saja bisa dipercaya. Selama ini keluarga Lin dan Lu kita, perkembangannya cukup baik dan Wan-Wan berguru pada Profesor Ayu Wulandari, kemampuannya luar biasa. Asalkan kita bisa hadir di jamuan itu dengan lancar, pasti akan mendapat perhatian dari keluarga Hartono. Saat itu kita dapat investasi. Masalah selesai, kan? Dengan begitu, kita tidak hanya bisa mengatasi krisis, bahkan bisa menjadi bintang baru di dunia seni. Nanti cepat atau lambat kita akan menginjak Efraim Hartono. Sudah aku bilang dari dulu dalam bisnis, kerjasama menghasilkan keuntungan bersama, jangan setiap hari berpikir intrik, hanya dalam 4 tahun berhasil membangun Hartono Group. Efraim Hartono ini tidak bisa diremehkan. Baiklah, kalian bersiaplah dulu untuk urusan jamuan Nyonya Tua Sembada. Aku akan menyuruh orang menyelidiki Efraim Hartono ini. Baik. Tuan Muda Nona Chow. Bagaimana persiapannya, Pak Zhang? Hari ini adalah pesta ulang tahun Ibu Tua. Seluruh provinsi selatan, semua orang terkemuka akan datang. Jadi masih perlu persiapan sebentar lagi. Anda bisa istirahat di ruang tunggu dulu. Ya, kalau begitu saya pergi bekerja dulu. Nona, investasi 800 miliar ke Provinsi Selatan rencana sektor seni rupa sudah disosialisasikan. Nanti akan diumumkan ke publik. Apa yang kamu senyum-senyum? Nanti kamu tahu. Wah, bukankah ini dari Hartono Group, Direktur Efraim? Saya ingat yang hadir di pesta ulang tahun hari ini, entah itu keluarga terpandang, entah itu tokoh terkemuka di industri budaya. Saya tidak ingat mengundang kalian. Haha, Efraim, apakah kami perlu undanganmu? Dengan kekuatan keluarga Lianti mendapatkan satu undangan. Itu hal yang mudah. Ternyata kamu cari calo.
Saya ingat keluarga Lianti bukannya bergerak di properti, ekosistem seni dan budaya. Sepertinya tidak ada hubungan dengan kalian. Seni itu bisnis yang untung besar. Kamu pikir cuma kamu yang main? Keluarga Lianti sudah setahun yang lalu, sudah mulai merencanakan, sekarang sudah punya prestasi kecil di industri ini. Kamu dan Hartono Grupmu cepat atau lambat akan saya injak. Hanya dengan kemampuan klasteri. Liana, kamu benar-benar tidak ada kemajuan sedikit pun. Efraim, jangan sombong. Setelah kami dapat investasi dari keluarga Hartono, kamu akan menangis. Jika kalian datang untuk mendapatkan investasi dari keluarga Hartono, sekarang kalian bisa pergi. Apa maksudmu? Keluarga Hartono bisa memberikan investasi ke perusahaan manapun, tapi tidak akan memberi ke keluarga Lianti. Mulutmu besar sekali. Kamu pikir kamu siapa? Putra sulung keluarga Hartono. Kamu pintar sekali kali ini. Efraim, kamu nggak gila ya? Berani pura-pura jadi putra sulung keluarga Hartono. Kalau kamu pewaris keluarga Hartono, aku ini anak orang terkaya di kota Arjuna. Diam, jangan coba deket-deket. Kalau kamu diam, aku lupa sama kamu. Kamu waktu itu di acaraku pulang kampung buat onar, aku belum hitung sama kamu. Baiklah, mau apa kamu? Aku Nona siap. Kamu? Efraim, mukamu sombong, si kayak kecil. Kayaknya dia kekurangan perhatian. Apa kamu cukup? Gue saranin sadar dikit, jangan sampai ginjal lu jebol, nggak kebeli obat kuat. Kamu, ngaco apa sih lu? Barang yang kubuang, kamu anggap harta. Siapa yang nggak sadar? Reza Prasetya. Gue kasih saran satu, bapak lu bangun bisnis nggak gampang. Jaga-jaga dimanfaatin terus ditendang. Efraim, jangan bercandain. Gue sama Liana udah kenal kecil dan mau nikah bentar lagi. Oh ya? Mau taruhan nggak sama gue? Taruh apa? Gue taruh sebelum acara ini selesai. Tunangan kecil lu itu, apakah dia bakal ninggalin lu? Oke. Terus taruhannya? Kalau lu kalah, sebagian dari keluarga Hartono 50% sumbang ke Amal. Kalau gue kalah, gue siap dihukum. Oke. Ini lu cari sendiri. Kalau lu kalah, lu harus berlutut, sungkem, dan jilat sepatu. Efraim, gue tunggu lu merendah, ngelus, dan minta kasihan. Liana, ayo. Oke. Lo yakin banget Liana bakal ninggalin dia? Ya pasti. Begitu banyak hadiah, entah juga Nenek Hartono akhirnya suka yang mana. Kalau hari ini bisa menyenangkan hati Nenek Hartono, pastinya mendapatkan investasi. Keluarga Hartono tinggal masalah waktu saja. Belum tentu. Nona Lu, maksud Anda? Para hadirin, kalian semua melewatkan satu poin penting. Hari ini secara nama adalah untuk merayakan ulang tahun Nenek Hartono, tapi sebenarnya untuk mengumumkan identitas pewaris keluarga Hartono. Orang yang benar-benar harus kita sanjung bukanlah Nenek Hartono, melainkan putra tunggal keluarga Hartono yang tidak pernah muncul. Betul, konon Nenek Hartono paling menyayangi Tuan Muda Hartono. Asalkan dia senang, apalagi investasi bahkan kerjasama mendalam dengan keluarga Hartono juga bukan tidak mungkin. Kenapa aku tidak kepikiran ya? Hanya saja tidak tahu apa yang disukai Tuan Muda Hartono supaya kita bisa bersiap. Apa yang disukai tidak penting, yang penting adalah ketulusan adalah sikap. Dengan status setinggi Tuan Muda Hartono, apa yang tidak bisa didapatkannya? Pasti Nona Lu sudah untuk Tuan Muda Hartono menyiapkan hadiah, kan? Cepat tunjukkan biar kita semua lihat. Benar, benar. Nona Lu, porselen biru putih ini ada yang istimewa? Keistimewaan botol ini adalah lukisan dan ornamen di atasnya semua saya buat sendiri. Keluarga Hartono berniat atas dasar seni rupa merancang industri budaya seni, maka itu terhadap industri ini sangat tertarik. Inilah ketulusan saya untuk Tuan Muda Hartono. Nona Lu benar-benar cerdik ya. Sayangnya persiapanmu ini sepertinya akan sia-sia. Nona Lu sungguh baik hati ya. Sayangnya persiapanmu ini sepertinya akan sia-sia. Bukankah itu Pak Efraim dari Hartono Group?
Kudengar dengan bapak lu masih ada hubungan asmara. Pak Efraim, jangan-jangan kamu datang dengan tangan kosong. Tidak tahu hari ini hari apa? Setidaknya datang untuk memberi selamat kepada Nenek Hartono. Benar-benar tidak tahu sopan santun. Orang yang dibesarkan di keluarga biasa akhirnya tidak bisa tampil di depan umum. Bu, dia mungkin belum pernah menghadiri pesta sekelas ini. Mana mungkin dia mengerti aturan masyarakat kelas atas? Hahaha. Iya, tidak seperti Wan-Wan kita sudah menyiapkan hadiah dari awal. Hari ini kita pasti bisa membuat Mas Efraim memandang kita lebih tinggi. Dan siapa tahu bisa berteman dengan Mas Efraim. Sebaliknya kamu tidak menyiapkan hadiah sudah, jangan-jangan tidak punya undangan. Ku memang tidak punya. Tapi keluarga Hartono selalu mementingkan kemampuan, tidak pernah peduli pada formalitas seperti ini. Lagi pula, bagaimana kalian tahu aku tidak menyiapkan hadiah? Dan bagaimana bisa memastikan bahwa Mas Efraim akan suka sampah seperti ini? Efraim, kamu berani bilang desainku adalah sampah? Anakku adalah murid kesayangan Profesor Ayu Wulandari. Kamu, seorang bos kampungan, apa hakmu menilai karyanya seenaknya? Efraim, porselen biru putih milik Wan-Wan ini, ornamen pada badan vas, rumit tapi tidak campur aduk, detail tapi tidak pecah, ekspresif dan hidup, suasananya mendalam. Coba katakan, bagian mana yang tidak sesuai dengan matamu? Kenapa diam, Efraim? Pamer di acara seperti ini, hati-hati kamu malu sendiri. Oh iya. Kalau begitu, akan kuberi kalian pelajaran yang baik. Nikmati saja lagi pula. Kau hanya punya satu kesempatan ini seumur hidup untuk menikmati ornamen yang sempurna ini. Sempurna. Sepertinya selama ini Ibu Liana belajar dari Profesor Ayu tidak banyak belajar. Memang dasar yang buruk. Tak akan pernah menjadi hebat. Apa maksudmu? Kukatakan kau hanyalah sampah yang tak berguna. Karya yang berantakan dan asal-asalan. Beraninya kau menyebutnya sempurna. Efraim, omong kosong apa itu? Porselen ini sendiri tidak ada masalah pembakaran. Tapi komposisinya kacau. Ornamen utama dan hiasan tepi bertumpuk. Tanpa urutan prioritas gambar ornamen asal-asalan. Proporsi terapung di permukaan pewarnaan tanpa gradasi pemandangan, tanpa perspektif jarak figur, tanpa ekspresi hidup. Motif pembantu berantakan. Ukuran motif kelopak tidak seragam. Warna abu-abu kehijauan kusam. Kasar menyatu dengan glasir, tampak berantakan dan menyakitkan mata. Tapi dapat kau ada keindahan sama sekali. Benar juga, pantesan aku merasa ada yang aneh. Sepertinya Pak Efraim lebih ahli dalam desain seni, jauh di atas Ibu Liana. Mungkinkah benar seperti kata Pak Efraim, Liana Lianti hanya sekadar nama? Efraim. Ada apa Ibu Liana tersinggung? Saran saya ambil kembali saja pewaris keluarga Hartono, tidak sudi dengan sampah sepertimu. Efraim, kau berani merusak hadiah yang kuberikan untuk Tuan Efraim. Sudah kubilang aku tidak tertarik, sudah ditangani, itu sudah merupakan penghormatan untuk kalian. Efraim, kau cari mati ya? Percaya tidak aku bunuh kau? Kau punya kemampuan itu? Aku. Efraim, kau hancurkan hadiah Tuan Efraim. Ini jelas di depan umum menampar muka Tuan Efraim, lebih-lebih menampar muka keluarga Hartono hari ini. Bahkan jika Dewa datang tidak akan menyelamatkanmu. Benar, semua melihat hari ini kau dan perusahaannya hancur. Oh iya, bukan kau yang memutuskan. Sudah diambang kematian masih pura-pura Efraim. Kau pikir kau siapa, Tuan Efraim? Kau selain bermarga Hartono, apalagi yang bisa berhubungan dengan keluarga Hartono? Aku lihat dia jelas datang untuk mengacau, berpura-pura menjadi Tuan Efraim. Efraim, kau sangat berani. Malas bicara denganmu. Siapa aku nanti akan jelas. Berhenti. Nona Lu, aku lihat kau memang luka sembuh lupa sakit. Jika berani menghina Kak Efraim lagi, aku akan buat kau merangkak keluar kau. Baik, aku lihat kalian masih bisa sombong sampai kapan. Para hadirin, hari ini bukan hanya pesta ulang tahun. Nenek Hartono juga hari besar. Tuan Efraim mengambil alih keluarga Hartono. Mereka berdua tidak punya undangan. Tangan kosong datang tanpa diundang adalah penghinaan besar bagi keluarga Hartono.
sekarang pura-pura jadi Tuan Efraim menipu. Boleh tanya, jika Nenek Hartono dan Tuan Efraim tahu dua orang ini menyusup ke ruang pesta. Kita diam saja. Coba tanya Nenek Hartono bagaimana anggap kita. Bukan hanya itu, keluarga Hartono investasi 50 miliar mendirikan ekosistem seni dan budaya. Bagi kita semua adalah kesempatan yang langka 1000 tahun. Tapi mereka tidak tahu terima kasih berani mengganggu pesta. Ini sama dengan memotong rezeki kita, apa bedanya? Orang seperti ini harus diusir. Ini Ibu, acara ulang tahun akan segera dimulai. Aku antar ibu ganti baju. Baik. Apakah Efraim dan yang lain sudah datang? Sudah sampai. Baik. Ayo. Pak Hartono, cara kamu hari ini memang kurang pantas. Sebaiknya cari orang untuk mengirimkan undangan, siapkan hadiah, lalu datang lagi ke pesta. benar. Jangan karena dirimu sendirian membuat semua orang terkena dampaknya. Liana Lianti, kamu toh adalah dari grup Lu Ahli Waris hanya bisa menggunakan taktik kotor seperti ini? Apa yang dikatakan Wan salah. Perilakumu hari ini sudah benar-benar membuat keluarga Hartono marah. Kalau tidak mengusirmu, apa kita semua ikut terkena dampaknya? Betul, Efraim Hartono. Kalau tahu diri, pergilah sendiri. Jangan paksa kami kasar padamu. Berisik sekali. Kakak Efraim, bagaimana kalau mereka kita usir saja? Tunggu nenek pulang. Aku ingin melihat mereka menyesali kebodohan mereka sendiri. Dengan kesempatan ini, bersihkan hama di dunia seni. Sombong sekali. Hadirin sekalian, kalian semua dengar Efraim Hartono bukan hanya Tidak sedikit pun menyesal. tapi juga menghina semua orang. Kalau tidak mengusirnya, keluarga terhormat kita ini bagaimana bisa bertahan di Provinsi Selatan? Pak Hartono, sebaiknya Anda pergi. Jangan buang waktu semua orang. Cepat keluar. Kalau tidak pergi, kami panggil satpam. Ayah, ada apa? Nah, ada masalah. Efraim Hartono dari Hartono Group itu adalah pewaris keluarga Hartono. Apa katamu? Itu Efraim Hartono adalah pewaris keluarga Hartono. Sebelumnya kita sudah banyak bentrok dengan dia, sekarang pasti tidak bisa lari. Kalian jangan lagi bertengkar dengannya, cari segala cara untuk meredakan hubungan. Berusaha minta maaf padanya. Ayah, apa yang kamu pikirkan? Kalau dia pewaris keluarga Hartono, mana mungkin dia sendiri kerja paruh waktu untuk cari uang, apalagi memulai bisnis sendiri dan minta maaf padanya? Kau anggap kita apa? Sudah, tutup. Aku sedang nonton pertunjukan. Dengar aku. Halo. Anak durhaka ini keluarga Prasetya cepat atau lambat akan hancur di tangannya. Siapkan mobil saya sendiri yang pergi. Ada apa? Ya, ini Efraim Hartono yang menyamar sebagai tuan muda Efraim dan mengacaukan pesta ulang tahun sudah tersebar. Kalau tidak diusir sekarang, kita semua akan kena imbasnya. Tunggu apa lagi, satpam? Dua orang ini mengganggu pesta ulang tahun Nenek Hartono. Segera buang mereka keluar. Ini. Tuan-tuan, tolong tunjukkan undangan Anda. Saya tidak punya undangan. Begini saja, saya telepon dulu. Pasti ada yang bisa membuktikan identitas saya. Telepon apaan? Kembalikan ponselku. Bagaimana kalau tidak? Reza Prasetya, apa kau mau mati? Aku benci padamu. Sikap pura-pura baikmu itu. Masih juga telepon. Telepon siapa? Nenek Y atau Tuan Muda Y? Cepat pergi dari sini. Jangan buang waktu. Ambil. Kurang ajar, kau berani memukulku? Kau cari mati ya? Reda, Jaga martabat. Jangan kotori tanganmu. Efraim Hartono, hari ini aku tidak akan berhenti. Efraim Hartono, apalagi yang bisa kau lakukan selain main fisik? Untuk orang sepertimu yang tidak tahu diri ini bicara sia-sia.
Hari ini aku sedang baik hati, ambil ponselku. Aku bisa pertimbangkan untuk memberimu kesempatan mengakui kesalahan. Efraim Hartono, kau pikir kau siapa? Apa kau layak aku akui kesalahan? Aku, Reza Prasetya, selalu orang yang rasional. Hanya ponsel murahan. Uang ini cukup untuk beli yang baru. Urusan ponselmu selesai. Sekarang kita hitung pukulan kalian padaku. Apa kalian buta? Cepat beri pelajaran pada orang sombong ini. Tidak apa. Keluargamu kaya raya. Tentu saja. Kekayaan keluarga terhormat kami bukan seperti pengusaha dadakan sepertimu. Itu bisa dimengerti. Di dalam ponsel ini ada dokumen penting. Saya sarankan sebaiknya kau kembalikan padaku dengan baik. Jika tidak, aku ambil harta keluargamu sebagai gantinya. Omong kosong, sombong sekali. Aku mau lihat bagaimana kau bisa gulingkan keluargaku dengan ponsel murahan. Anak durhaka, berhenti. Anak durhaka, berhenti. Bu, bagaimana kalau? Lihat dulu sebentar. Ayah, bagaimana kau bisa ke sini? Tuan Hartono. Seperti yang kau lihat. Kenapa kau peduli pada sampah seperti dia? Ya, Paman Prasetya kita juga bukan pertama kali berurusan dengan orang ini. Mengapa kau menunjukkan sikap merendah seperti budak? Kalian. Apa kau benar-benar mendengarkan perintahku? Minta maaf pada Tuan Hartono? Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Dia membuat keributan di pesta dan merusak hadiah Wan-Wan. Aku baru saja mau mengusirnya. Apa? Kau mau mengusirnya? Selesai, semuanya selesai. Apa yang kau lakukan, Ayah? Cepat minta maaf pada Tuan Hartono. Rendahkan dirimu serendah mungkin. Mungkin keluarga Prasetya masih punya secercah harapan. Kau menyuruhku minta maaf pada seorang yang hidup dari wanita kaya? Aku tidak mau. Kau... Dasar orang buta. Tahu siapa dia? Dia adalah pewaris keluarga Hartono. Ayah dia sudah bersama Wan-Wan selama 4 tahun. Apakah dia Tuan Efraim? Bukankah kita sudah tahu? Kau bahkan memukulku demi sampah ini. Kau. Yang kupukul adalah kau. Ayah. Pak Prasetya, apakah Anda keliru? Iya, besan identitas Efraim ini semua orang tahu. Kau begini, sungguh menurunkan martabat. Kalau ini tersebar, bagaimana kita bisa bertahan di kalangan atas? Masih mau bertahan di kalangan atas? Hari ini jika keluarga Prasetya dan lu tidak bangkrut, kau harus bersyukur. Ayo. Aduh, ayah, aku tidak mau. Kau mau apa sebenarnya? Kau kemari. Tuan Efraim, saya membawa anak saya untuk minta maaf kepada Anda. Anda adalah orang besar yang berlapang dada. Jangan sampai dipedulikan dengan dia. Tuan Besar Prasetya, anakmu menjatuhkan ponselku dan bahkan mengancam akan mengusirku. Kau dengan permintaan maaf yang ringan. Ingin mendapatkan maafku? Itu terlalu main-main. Hanya ponsel murahan. Aku jatuhkan ya sudah. Bukankah aku sudah membayarmu? Diam, kau cepat berlutut dan minta maaf. Kau suruh aku minta maaf padanya. Apa dasarnya? Kau. Tuan Efraim, saya mewakili keluarga Prasetya atas penghinaan mereka. Meminta maaf kepada Anda. Keluarga Prasetya setidaknya sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Kenapa saat bertemu Tuan Efraim begini sopannya? Jangan-jangan Efraim Hartono adalah... Ayah, apa kau sudah gila? Kenapa kau memberi hormat begitu? Bangunlah. Diam kau bicara saja terlalu banyak saya. Tuan Efraim, silakan. Bagaimana caranya agar Anda memaafkan saya? Asal Anda bicara pasti kami laksanakan. Melihat ketulusan keluarga Prasetya, saya beri kalian satu kesempatan. HP saya 30.000. Kau ganti saja uang HP itu. Efraim, kau kurang kerjaan ya? Uang sudah kubayar kan? Tuan muda,
kami beri Lins 30% saham untuk ganti HP Anda, boleh? Gila, benar-benar gila. Paman Lin, HP ini cuma 30.000. Anda begini nanti posisi keluarga Prasetya di Provinsi Selatan pasti merosot drastis. Kalian tahu apa? Hanya jika Tuan Efraim redam amarahnya keluarga Prasetya bisa bertahan di Provinsi Selatan. Kalian ini bodoh, merasa diri kalian tinggi. Di hadapan Tuan Efraim kalian tak ada artinya. Aku tidak setuju, Ayah. Menurutku Ayah sudah pikun. Dia ini pendatang baru berhak apa dapat saham Lins Group. Aku bilang aku tidak hanya tidak akan memberinya saham, aku juga bersama Wan Wan akan mengusir Hartono Groupnya keluar dari Provinsi Selatan. Kau, kenapa aku punya anak durhaka sepertimu? Ayah, kenapa? Selesai keluarga Prasetya hancur total. Pak, tenang saja. Aku di sini keluarga Prasetya tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Tuan Efraim, anak saya bodoh. Saya mohon Anda bermurah hati, jangan terlalu kejam. Berikan kami keluarga Prasetya jalan keluar. Sikap kepala keluarga Prasetya saya lihat, saya beri muka ini untukmu lagi pula, orang bodoh. Tidak layak untuk diperhitungkan. Efraim dibilang gemuk, kamu malah sombong ya. Kau buat ayahku marah begini, urusan ini belum selesai denganmu. Kamu. Orang yang mencari mati. Dewa pun sulit menolongnya. Efraim, nenek Efraim datang hari ini kau mati. Kita lihat saja. Nenek saya pewaris keluarga Lianti dari Provinsi Selatan, Liana Lianti. Saya tahu. Sudah lama dengar. Anda pernah dengar tentang saya? Tentu. Cucu kesayanganku dulu. Sangat menyukainya. Efraim Hartono menyukaiku. Tentu saja. 4 tahun lalu. Cucuku yang baik. Memotret 1. Naskah Bambang Hartono diberikan padamu. Bu, ternyata yang memberikan naskah itu pada kakakku adalah Efraim Hartono. Kakakku memang menarik. Sungguh bagus sekali. Tidak menyangka Efraim Hartono sudah lama menyukai Wan Wan. Kini keluarga Lianti benar-benar akan naik derajat. Iya betul. Mulai sekarang keluarga kita di Provinsi Selatan bisa seenaknya. Tante, kalian. Nenek Efraim. Sebenarnya, saya juga sudah lama mengagumi Efraim Hartono. Karena Efraim Hartono punya kesan baik padaku, bagaimana kalau Anda memperkenalkan kami? Kita bisa mulai sebagai teman dulu, nanti perlahan-lahan berkembang. Ya. Wan-wan kami ini sangat luar biasa. Bersama Efraim Hartono pasti sangat cocok. Benarkah? Cucu kesayangan, bagaimana menurutmu? Efraim Hartono, kamu. Bagaimana mungkin? Kok bisa kau menjadi Tuan Efraim? Kenapa harus kau? Kita bersama selama 4 tahun. Kau jelas-jelas adalah. Itu karena nenek dari awal sudah tidak suka sama kamu. Gadis dari keluarga kelas bawah seperti ini. Aku takut kau rendah diri. Makanya aku menyembunyikan identitas. Selama 4 tahun, aku seperti orang bodoh, menganggapmu sebagai seseorang yang layak dicintai. Menghadapi cemoohan keluargamu, aku tetap bersamamu. Tapi tak kusangka, kau benar-benar seperti yang dikatakan nenek dan Siksi. Baru 4 tahun kau sudah cari yang lebih baik. Liana, aku sudah bilang sejak dulu, kau akan menyesal. Efraim, tapi kami kan tidak tahu. Identitasmu kalau kau bilang lebih awal. Mungkin anakmu dan Liana pasti sudah bisa lari-lari. Iya. Hubungan perlu diuji. Ketidaknyamanan kalian sebelumnya, anggap saja sebagai beberapa insiden kecil. Kakakku, kalian berdua tetap seperti dulu. Kau tenang saja, kami keluarga Lianti pasti akan memuja seperti leluhur memujamu. Keluarga kalian sungguh tidak tahu malu. Apa yang membuat kalian berpikir Mas Efraim akan menikahi Liana? Siapa yang memberi kalian kepercayaan diri? Efraim, aku dulu buta. Aku minta maaf padamu. Sebenarnya kau tahu, orang yang benar-benar kusukai selalu kau. Maafkan aku, kita mulai lagi ya.
Efraim, asal kau mau, apapun yang kau minta akan kulakukan. Aku tidak akan mengeluh. Minggir. Mas Efraim adalah laki-lakiku. Kalau kau berani macam-macam lagi, aku akan merobekmu. Efraim, aku... Cukup. Liana, kau bahkan sudah mengatur jalur mundurmu dengan rapi. Lalu aku? Apa artiku di hatimu? Kau bilang kau mencintaiku, kau bilang mau menikah denganku. Sekarang kau sedang mengandung anakku. Kau lakukan ini, apakah itu adil bagiku atas semua usahaku tanpa lelah? Diam! Kalau tidak karena hasutanmu, mana mungkin aku putus dengan Efraim Hartono. Adapun anak ini, itu hanya kecelakaan, aku akan cari waktu untuk menggugurkannya. Kau. Apa katamu? Kau. Kenapa Liana salah bicara? Reza Prasetya, keluarga Prasetya kalian sudah benar-benar memusuhi Efraim Hartono. Jangan-jangan kalian mau seret kami jadi sasaran. Betul. Kalau mau selamat, cepat pergi. Jangan ganggu kakakku lagi kalau tidak. Apa kau tidak takut? Kami keluarga Lianti dan Hartono akan balas dendam. Efraim Hartono, kau sudah tahu dari dulu keluarga Liana adalah orang seperti ini, makanya kau bertaruh denganku kan? Sejak Liana meninggalkanku dan bersamamu hari itu mulai kau seharusnya tahu akan tiba hari ini. Efraim Hartono, aku kalah. Aku akan menepati janji 50% harta keluarga Prasetya akan kusumbangkan untuk amal. Tapi aku tidak terima padamu, kau hanya punya dukungan keluarga Hartono, gue nggak kalah sama lo. Kakau kau. Anak durhaka kau. Kau masih punya sedikit tanggung jawab, mengingat kepala keluarga Prasetya yang tua tak segan menurunkan muka memohon belas kasihan untukmu. Setelah kau menepati janji, aku tidak akan mempermasalahkan lagi. Liana, hari ini kau membuat keluargaku Prasetya di depan banyak orang kehilangan muka, aku tidak akan melepaskanmu. Ayo pergi. Terima kasih Tuan Muda Hartono. Efraim Hartono, sekarang aku sudah sepenuhnya dengan Reza Prasetya memutuskan hubungan. Apakah kita bisa bersama lagi? Liana. Dari awal sampai akhir. Kapan aku bilang akan memulai lagi denganmu? Kapan aku bilang mau memulai lagi denganmu? Efraim Hartono, kamu apa maksudmu? Nona Lianti, penampilanmu sekarang seperti serangga menjijikan. Memulai lagi, kau pikir kau pantas? Aku. Sudah. Dasar pengkhianat bodoh. Bercerminlah, lihat dirimu sendiri. Perintahkan. Mulai sekarang. Di wilayah Provinsi Selatan. Perusahaan manapun yang berani berhubungan dengan keluarga Lianti. Berurusan sedikit pun. Berarti secara terang-terangan menjadi musuh keluarga Hartono. Ya. Keluarga Lianti. Mulai hari ini, keluargamu dikeluarkan dari Provinsi Selatan. Aduh. Nenek. Efraim Hartono, dulu kami yang salah, kau murah hati, maafkan kami kali ini. Asal kau setuju, keluarga Lianti bersedia menjadi bawahan keluarga Hartono, mulai sekarang mengikuti perintah keluarga Hartono. Ya. Efraim, kamu tidak boleh sekejam itu. Demi hubunganmu dengan kakakku yang pernah memiliki perasaan, beri kami keluarga Lianti jalan untuk hidup. Kenapa diam saja? Bicaralah. Apalagi yang bisa dikatakan? Bukankah ini semua sudah takdir? Wan, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Keluarga Lianti kami bisa sampai pada titik hari ini. Bukankah itu semua yang kalian perbuat? Kakak, apa yang kamu omongkan? 4 tahun lalu, hubunganku dengan Efraim Hartono sangat baik. Kalianlah yang meremehkannya, menindasnya, menghinanya, dan memaksa kami berpisah. Kalau bukan karena kalian yang memandang rendah pada orang miskin, merasa diri kalian tinggi, bagaimana bisa aku sampai pada titik ini? Kakak, bukankah kita semua demi kebaikanmu? Kami ingin kamu mendapatkan suami yang setara denganmu. Sekarang lihat,
Keluarga Lianti dihapus dari Provinsi Selatan. Kalian puas? Kamu malah menyalahkanku saat kamu bersenang-senang di luar negeri, di acara kepulangan dengan segala kemuliaanmu. Kenapa kamu tidak bicara? Ibu? Cukup. Tidak ada yang peduli dengan urusan keluarga kalian. Bawakan orang ke sini. Lemparkan mereka keluar. Lepaskan aku, lepaskan. Efraim Hartono. Aku, Liana Lianti, bisa sampai pada titik ini karena aku kalah dalam kemampuan. Tapi jangan sombong dulu, keluarga Hartono pasti akan hancur di tanganmu. Apa maksudmu? Nenek Hartono, sepanjang hidupmu, engkau cerdik. Tapi kenapa di masa tua kau malah menjadi bodoh? Dunia kebudayaan itu rumit loh. Menginvestasikan 50 miliar untuk kebudayaan. Sama saja seperti membuang uang ke laut. Jangan mimpi bisa mengendalikan dunia kebudayaan Provinsi Selatan. Itu omong kosong belaka. Keluarga Artanto dari kota Arjuna menanamkan modal ke dunia kebudayaan Provinsi Selatan. Cici, kamu tidak perlu begitu. Aku hanya ingin membuatmu lebih santai. Lagi pula semua milikku cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Lihat kan, keluarga Artanto dari kota Arjuna sudah sampai. Jelas sekali mereka bertujuan ke keluarga Hartono kalian. Efraim Hartono investasi 800 miliar. Bahkan jika kau jual keluarga Hartono juga tidak akan cukup uang sebanyak itu, kan? Apa yang bisa kau banggakan? Apa hubungannya denganmu? Tentu saja Efraim Hartono kau bisa menekan keluarga Lianti kami, tapi kau tidak bisa mengendalikan kemampuanku. Jangan lupa, aku adalah murid kesayangan Profesor Ayu Wulandari. Keluarga Artanto masuk ke Provinsi Selatan pasti akan mencari orang yang mampu untuk membantunya. Selama aku punya kesempatan bisa bertemu dengan anggota keluarga Artanto. Aku bisa kembali ke dunia seni. Selama aku ada keluarga Lianti tidak akan runtuh. Bagus sekali, Bu. Keluarga kita selamat. Liana Lianti, masalah terbesarmu adalah terlalu percaya diri secara buta. Apa yang membuatmu berpikir anggota keluarga Artanto akan tertarik padamu? Menurutku, orang yang terlalu percaya diri adalah kamu, Efraim Hartono. Kau pikir, keluarga Hartono kalian di Provinsi Selatan sukses besar lalu bisa menguasai segalanya. Jangan lupa prinsip bahwa di atas langit masih ada langit. Keluarga Artanto dari kota Arjuna itu konglomerat kelas dunia. Yang paling dihargai keluarga besar seperti ini adalah kemampuan individu. Dan akulah di dunia seni Provinsi Selatan perwakilan yang paling mampu. Menurutmu apakah mereka akan tertarik padaku? Meskipun keluarga Hartono adalah yang terkaya di Provinsi Selatan, tapi dibandingkan dengan keluarga konglomerat sejati masih jauh berbeda. Apa yang dikatakan Liana, ada benarnya juga. Kekuatan keluarga-keluarga besar ini mana mungkin kita orang kecil bisa sembarang menduga. Lebih baik kita lihat dulu saja. Liana Lianti. Keluarga Artanto tidak akan mau padamu yang tidak bermoral dan tidak berbudi, apalagi memberimu kesempatan bangkit kembali. Selagi Kak Efraim belum marah, cepat pergi. Kamu yang tidak tahu dari mana datangnya orang kaya baru. Apa hakmu untuk mewakili keluarga Artanto? Tentu saja punya. Akulah pewaris keluarga Artanto. Investasi 800 miliar ini juga aku yang mengaturnya. Kamu pura-pura mati, berani-beraninya mengaku keluarga Artanto. Kamu bosan hidup? Iya, apa buktimu kalau kamu anggota keluarga Artanto? Dasar bodoh. Kartu ini? Tahu? Ini adalah kartu emas sejati milik keluarga Artanto. Hanya satu di seluruh negeri. Benar, saya pernah melihat kartu ini. Konon saat Nona Artanto berusia 18 tahun, kepala keluarga Artanto memberikannya. Mungkinkah dia adalah Nona Artanto yang sok kuasa itu? Nona Artanto. Tidak mungkin. Tidak. Kartunya pasti palsu. Dia pasti membodohiku. Liana Lianti, kamu kan orang yang pernah berpengalaman. Pasti tahu akibat mengaku anggota keluarga Artanto. Sudah. Kalian sudah sangat mengganggu acara ini. Keluar, berintrospeksilah. Silakan pergi. Efraim Hartono, Efraim, aku minta maaf. Maafkan aku sekali lagi, boleh? Efraim. Hadirin,
Hari ini dengan resmi saya umumkan penerus keluarga Hartono. Dia adalah putra tunggal keluarga Hartono, juga penggagas ekosistem seni dan budaya ini. Kedepannya mohon dukungannya. Seperti kita tahu, karya desainer seni sangat beragam kualitasnya. Membangun ekosistem seni agar desainer berbakat dapat berkarya, agar karya unggul mendapat apresiasi. Kedepannya, semoga kita bisa saling berbagi agar ekosistem seni berjalan baik. Ibu tidak apa-apa? Selesai sudah. Keluarga Lianti benar-benar hancur. Kenapa? Keluarga Hartono. Ekosistem seni. Semua ini seharusnya milikku. Kak. Kalian. Semua karena kalian. Kalian yang menghancurkan masa depanku. Kalian mati saja. Liana, kamu gila. Dia adikmu. Lepaskan, cepat lepaskan. Dan kau juga harus mati-mati. Lepaskan. Gila. Benar-benar gila. Ibu. Adik. Kalian kenapa? Kedepannya kami berharap bisa bekerja sama lebih banyak. Tuan muda Liana Lianti sepertinya menderita kegilaan hampir mencekik keluarganya. Yuk, lihat. Bu, kamu melamun apa? Suruh mereka lepaskan aku. Wan, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Bukankah kita mau pergi ke lelang? Naskah Bapak Bambang Hartono harus segera ke sana. Kakakku sepertinya amnesia. Ini, bagaimana mungkin? Efraim Hartono, kamu di sini? Aduh. Efraim, kamu kerja paruh waktu di sini. Aduh, bukankah sudah kubilang kamu tidak perlu bekerja keras begini? Ayo kita berhenti. Nona Lu, apalagi yang mau kau lakukan? Maksudmu apa? Efraim. Siapa dia? Ada apa? Mana aku tahu. Tuan muda Efraim kakakku, dia sepertinya amnesia, dia hanya ingat hal-hal sebelum lelang. Efraim Hartono, ada apa denganmu? Kenapa kamu diam saja? Liana Lianti. Maksudmu, hubungan kita sudah berakhir. Jika kamu masih ingin menjaga martabatmu sendiri, silakan pergi sekarang. Efraim Hartono, apa yang kau bicarakan? Saat lulus bukankah kita sudah sepakat? Kamu tidak perlu khawatir soal status. Tanpa hal-hal materi ini sebagai sandaran. Asalkan kita benar-benar saling mencintai, kita bisa mencapai akhir yang bahagia. Aku baru saja hendak memperkenalkanmu pada ibuku. Ini ibuku, ini adikku Hasan Lianti. Bu, ini Efraim Hartono, pacar laki-lakiku dan satu-satunya pria yang ingin kunikahi seumur hidupku. Hati-hati, mungkin ada tipu daya. Liana Lianti. Apakah kamu benar-benar tidak ingat apa yang terjadi selama 4 tahun ini? Efraim Hartono, kenapa kamu bisa bertanya pertanyaan yang begitu asing? Kalian semua aneh hari ini. Liana Lianti? Kak Reza, kok kamu datang? Semua yang hilang dari keluarga Lianti pada akhirnya semua karena kehadiran Reza Prasetya. Sekarang Liana kehilangan ingatan. Jika sekarang menyatakan sikap kepada Efraim Hartono, mungkin dia akan teringat masa lalu. Dan kembali bersama Liana. Reza Prasetya, bukankah sudah kukatakan padamu, Liana hanya mencintai Efraim seorang. Keluarga Lianti hanya akan mengakui Efraim sebagai menantu. Sebaiknya kamu segera pergi, jangan ganggu lagi. Hanya mengakui Efraim sebagai menantu? Aku ingat kata-kata yang sama kamu juga mengatakannya padaku 4 tahun lalu.
Sekarang setelah tahu identitas Efraim, kamu ingin balik lagi? Jangan sembarangan bicara. Kembali di tengah jalan. Apa sebenarnya tujuannya? Aku sudah bilang, akan membuat kalian membayar harganya. Sudah lama menunggu kalian, akhirnya keluar juga. Ibu, Kamu gila. Kamu benar-benar gila. Kamu juga. Kalian semua sama saja. Kak. Kak, tolong aku, Kak. Kamu gila ya? Apa sebenarnya yang keluarga Lianti lakukan padamu? Liana Lianti. Dasar wanita jalang, kau hancurkan keluarga Prasetya, hancurkan aku. Kalian semua harus mati. Bodyguard. Liana Lianti, kau akan mati mengenaskan. Bawa dia pergi, antar mereka berdua ke rumah sakit. Efraim Hartono, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatianmu. Syukurlah kamu selamat. Liana, tak kusangka di saat-saat kritis kau masih peduli padaku. Aku sangat tersentuh. Jimat Giok Hartono ini adalah barang paling berharga bagiku. Aku berikan padamu, semoga kau menjaganya dengan baik. Aku tahu, ini peninggalan ibumu, tenang saja, pasti akan. Kenapa? Tidak bisa bertahan lagi. Apa? Nggak tahan lagi? Efraim Hartono, aku nggak ngerti maksudmu. Liana Lianti, kalau kamu benar-benar cuma ingat soal lelang 4 tahun lalu, dari mana kamu tahu kalau jimat giok ini adalah peninggalan ibuku? Karena masalah itu, sebelum kamu ke luar negeri, aku baru cerita ke kamu. Efraim Hartono, aku berangkat ke luar negeri besok. Mulai sekarang, kamu harus jaga dirimu sendiri baik-baik. Jimat giok ini adalah peninggalan ibuku sebelum beliau tiada. Dan itu barang paling berharga bagiku. 4 tahun ke depan, biar jimat ini yang menggantikanku menemanimu. Tenang saja, aku akan menjaganya dengan baik. Lagi pula, dengan keadaan keluarga Liantimu 4 tahun lalu, masa kamu tega melihat ibumu sendiri ditikam sampai jatuh, tapi kamu diam saja? Malahan kamu malah peduli sama aku. Liana Lianti, tujuanmu terlalu kentara. Nggak nyangka, akhirnya ketahuan juga sama kamu. Efraim Hartono, aku sudah begini. Kenapa kamu masih nggak mau memaafkanku? Kita kembali ke 4 tahun lalu, bersama lagi dengan baik, tanpa halangan ibuku dan adikku, tanpa campur tangan Reza Prasetya. Seperti dulu, bahagia bersama-sama. Apa salahnya? Kenapa kamu harus perhitungan banget sih? Mulai lagi? Liana Lianti. Beraninya kamu ngomong gitu ya? Liana Lianti, sudah kukatakan, kita sudah berakhir. Sisanya hidupmu, anggap saja kisah kita ini sebagai mimpi. Efraim Hartono, pergi. Efraim Hartono. Kamu benar-benar tidak memberi saya sedikit ruang pun? Terserah kamu sajalah. Kamu yang memaksaku. Jika kamu tidak menginginkanku, maka matilah. Matilah. Siksi. Siksi kamu bagaimana? Malam. Bawa orang gila ini ke kantor polisi. Efraim, aku benci kamu. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Lepaskan aku. Siksi. Kenapa kamu sebodoh ini? Kak Feng, demi kamu. Semuanya layak. Aku hampir tidak kuat. Kamu bisa menciumku sekali?
Apa maumu? Aku setujui semuanya. Kamu. Kak Feng mau kemana? Pulang. Tunggu aku. Kak Feng, ekspresi cemberutmu tadi lumayan lucu. Diam. Kalau begitu, katakan apa kamu suka aku? Katakanlah. Suka. Sudah cukup?